kembali bersama saya Tiara dalam program Lestari Laut Wisata yang menjadi bagian dari campaign kami Forum Parekraf Tourism Week. Ini adalah episode ke-6, di mana dalam episode ini kita akan spesial live bersama Ibu Nimade Ayu Martini, Deputi Pemasaran dari Kemenpar Wisata, yang akan lebih banyak menjelaskan apa sih program Kemenpar dalam upaya mereka untuk lebih memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi yang ramah lingkungan, destinasi yang peduli, dan destinasi yang lebih mencintai alamnya, seperti itu. Mungkin kita langsung saja Bu Made ya. Bisa lebih dijelaskan mungkin di brief dulu ya saya, sorry. Kemenpar ini sedang salah satu quick win-nya Kemenpar itu adalah program naik kelas itu. Ya, betul. Ya, salah satu naik kelas itu kalau yang saya rangkum, apa yang saya intisarikan dari program itu sendiri, koreksi kalau salah ya. Adalah dengan cara memperkuat citra Indonesia dalam sustainability itu sendiri. Betul. Boleh lebih dijelaskan? Ya. Ini pertanyaan besar, betul, tapi bagus. Karena begini, ke depan tren pariwisata itu di mana wisatawan itu akan mencari pengalaman. Jadi mereka sudah cukup lah ya ke tempat yang biasa-biasa gitu aja, yang indah, hanya foto-foto, kemudian yang sering dikunjungi. Nah sekarang ini pengalaman. Apa sih pengalaman-pengalaman yang wisatawan bisa dapatkan ketika mereka berkunjung? Nah, Kementerian Pariwisata tahun ini, betul Ibu Menteri menetapkan kita harus naik kelas. Naik kelas itu maksudnya apa ya? Naik kelas itu di mana pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata atau ekosistem pariwisata itu meningkat. Contoh, dulu mungkin kebersihan itu kan keharusan ya di dalam pariwisata. Tapi bagaimana memastikan bahwa destinasi itu harus bersih, gitu kan ya? Makanya kita punya flagship program. Ya, program utama salah satunya Gerakan Wisata Bersih. Gerakan ini sebetulnya bukan hanya lip service lah kata orangnya, bukan. Tapi betul-betul bagaimana agar seluruh komponen masyarakat, terutama industri pariwisata, ekosistem pariwisata ikut bersama. Kebersihannya yang tampak dulu deh, di laut, di danau, di sungai, dan di kota-kota atau di desa-desa itu. Jangan sampai itu tidak dikelola. Ini nomor satu. Karena orang berwisata itu kan pengalaman, saya bilang tadi. Kalau dia datang terus ngelihat itu, matanya aja sepet gitu ya, bahasa saya nih. Waduh kok nggak bersih ya, berarti kualitasnya tidak naik kelas, menurun, degradasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, higienitas. Higienitas itu kebersihan, keamanan. Misalnya soal makanan gitu ya. Makanannya boleh enak, tapi kalau nggak higienis, orang kan nanti bisa sakit perut. Nah, sebetulnya kita itu punya yang namanya CHSE ya, itu basic banget tuh, ya, basic sekali itu. Jadi setiap penyedia servis pariwisata itu minimal harus ada itu, keamanan, kebersihan, kenyamanan gitu ya, dan environment ini. Nah, di sanalah kita ingin mulai lagi, karena ini tidak bisa hanya sekali. Walaupun Bu ini kan bukan hal baru, betul, bukan kampanye baru, tapi kita harus terus menerus, karena sejatinya yang namanya hospitality, yang namanya pariwisata itu di sana intinya harus bersih gitu ya. Makanya banyak orang bilang kalau melihat kebersihan sebuah rumah gitu ya atau negara, lihatlah dapur, lihatlah toiletnya dari sana. Nah, itu satu. Kedua, pengalaman lagi ya, bagaimana memastikan bahwa Indonesia yang indah ini, yang sudah diakui ya sebagai salah satu negara yang paling indah di dunia ya 2 tahun yang lalu oleh Forbes gitu ya, tahun ini juga banyak lah ya kita dapat award gitu, memastikan bahwa itu tetap terjaga. Karena kita harus ingat pariwisata itu semestinya gitu ya, yang benar nih, menjaga lingkungan, itu udah pasti. Dengan pariwisata akhirnya lingkungannya dijaga. Kedua budayanya juga. Dengan adanya pariwisata, budayanya itu tetap, bukan menghilang justru. Itu pariwisata yang sebenarnya ya. Ketiga, dengan pariwisata dia lebih makmur gitu ya. Nah, kalau salah satu ini lebih tinggi daripada yang lain, tidak terjadi balance, keseimbangan.
Nah ini yang perlu, nah ini yang susah nih sebetulnya. Tapi kami dari pemerintah kan selalu tugas kami lah ya untuk kebijakannya bagaimana, tata kelolanya bagaimana. Gitu. Nah saya sekarang balik kepada pemasaran, ya strateginya, karena kan kami dari pemasaran. Nah bagaimana cara mendukung kampanye tersebut pariwisata naik kelas itu? Nah kami ketika melakukan strategi pemasaran kan kita tuh sebutnya 360 derajat ya. Jadi semuanya muter, bukan hanya satu misalnya pameran aja nggak bisa, nggak mungkin. Jadi pameran salah satunya, kita punya strategi untuk sales mission salah satunya. Nah ini tapi kan ada above the line, below the line gitu kan ya. Tapi yang namanya di atas ini, yang paling tinggi ini awareness. Bagaimana kita mempromosikan agar pariwisata Indonesia itu naik kelas dan experience dan menjaga lingkungan yang tadi ya, sustainability, kelestarian itu ada, sehingga kita kampanye-kampanye melalui digital banyak dilakukan ya, sosial media untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini seperti ini. Kedua, yang below the line misalnya, ketika kita pameran, kita tampilkan properti-properti atau industri-industri yang melaksanakan kelestarian tersebut. Contoh, ketika kita, ini pameran lagi contohnya ya, ketika yang pergi kita tanya, kita ada survei, oke, Bapak dan Ibu dari perusahaan A, bagaimana pengelolaan sampahnya di tempat itu? Kita tanya loh, apa program atau promosi yang lestari atau sustainable atau regeneratif yang Anda lakukan? Ada misalnya dua nih, kita menentukan. Satu, dia menjual paket untuk menanam pohon mangrove misalnya ya, pohon bakau. Yang satu enggak. Kami dari Wonderful Indonesia akan memilih yang menanam mangrove karena kita harus by design pro terhadap hal-hal seperti itu. Karena kan sekarang bukan hanya untuk consumer, tapi buat kita ya ke masa depan. Makanya kita kerjasama juga dengan beberapa penyedia. Bagaimana nih carbon offsetting dilakukan. Jadi kementerian sering sekali bekerja sama ketika orang terbang, dari mana dia itu, kemudian dia bayar sehingga pembayarannya itu dipakai untuk program-program yang lebih pro hijau, pro sustainability dan sebagainya. Kedua. Ketiga, ketika kita mengadakan event-event misalnya, kita baru saja selesai mengadakan Wonderful Indonesia Gourmet. Ini naik kelas. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa experience atau pengalaman gastronomi Indonesia itu luar biasa. Ketika kita mengajak kerjasama para stakeholders ini, kita lihat mana sih restoran atau chef yang menggunakan bahan lokal. Kita sampai ke sana loh. Kita sampai lihat ternyata banyak sekali sekarang, karena tren, bukan hanya tren ya, tapi memang keinginan dari konsumen. Dia bilang misalnya keju, dia kan makan keju nih misalnya, wisatawan gitu ya, kejunya dari mana? Bukan import, justru lokal. Justru ada satu restoran yang saya temukan 98%-nya bahan lokal. Bahkan ada yang menanam sendiri, jadi farm to table concept. Jadi lagi tren. Daripada dia jauh-jauh mengimport misalnya dari luar pulau, misalnya sayur dari luar pulau, itu aja berapa itu emisinya? Langsung dari sana petik dari desa di sekitar, petik cuma jalan kaki, jadi carbon emission-nya rendah, gitu kan di bawah. Atau langsung fresh, pick. Nah, restoran ini 98%, saya lihat walaupun restorannya high end, jadi naik kelasnya itu dari segi dia gourmet misalnya, tapi ingredients-nya, ya produk-produknya atau produsnya dalam bahasa Inggrisnya itu adalah lokal. Jadi kami lihat ada yang 98% lokal, ada yang masih 80-20, padahal mereka high end. Padahal kalau high end kita bilang kan atau gourmet pasti impor, enggak juga. Nah, kita mendorong, mempromosikan entities pariwisata atau industri itu yang seperti itu, gitu. Kemudian tentu kami juga mendorong paket-paket wisatanya yang lestari, ekoturisme, eduwisata. Makanya dengan konsep sekarang yang digalakkan oleh kementerian untuk desa wisata ini perfect example atau contoh yang sempurna bagaimana sebetulnya ekoturisme tersebut gitu. Selain kita juga ini inklusif ya, bahwa pariwisata itu bukan hanya untuk orang yang punya uang, enggak juga, kan semua ada segmennya. Nah
Nah, ketika kita ke desa wisata, di sana praktek-praktek kelestarian tuh terjadi. Sawahnya dijaga. Kenapa dia menjaga sawah? Itu karena satu, untuk makan dia keluarganya nanti. Kedua, turisnya datang nih ngelihat sawahnya yang hijau, airnya yang gemericik. Nah, ini nih aset ternyata. Jadi kalau kita menjaga sawah, kalau kita menjaga hutannya, maka turis atau wisatawan itu datang gitu, lestari gitu. Jadi hal-hal inilah sebetulnya yang kita lakukan ya, kita dorong. Jadi dari segi strategi pemasarannya ya, tetap ada awareness, tapi tetap juga kita mendorong bekerja sama dengan travel agent, tour operator, industrinya, go green, go sustainable, karena pasarnya ada. Jadi justru kalaupun lebih mahal sedikit, tidak apa-apa. Ini menjustifikasi harga tersebut karena kita melakukan misalnya tadi yang lokal ya, lokal produk dan sebagainya. Jadi dengan demikian kami percaya ekosistemnya jalan ya, supply chain-nya jalan, hulu ke hilirnya semua. Jadi mungkin itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan mengenai upaya-upaya kementerian untuk menjadi menaikkan kelas ya dari pariwisata kita, karena naik kelas itu bukan soal harga aja ya. Jadi boleh harganya tetap ya best value for money, tapi pengalaman yang dia dapatkan betul-betul cocok buat dia, karena makanan yang dia beli di restoran tersebut datang dari lokal. Kemudian bersih sungainya, ketika dia snorkeling juga, setelah itu dia menanam pohon, melepas tukik gitu ya misalnya, dan sebagainya. Saya banyak sekali yang kita bisa lakukan, tapi kalau hanya kami gitu ya yang mendorong gitu ya, mengeluarkan aturan, tidak mungkin bisa. Harus ada keterlibatan dan tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan stakeholders. Boleh, banyak yang bertanya-tanya, programnya kelas ini sebenarnya bagus, 5 quick win Bung Tri itu bagus kan. Cuma banyak yang bertanya, grand design untuk pemasarannya sendiri itu apa Bu? Karena negara tetangga sudah mulai mempromosikan, mensosialisasikan, melaunching desain, grand design mereka ke arah apa. Dan mungkin kalau dulu zaman-zaman visit years, visit Indonesia year gitu ya. Kalau sekarang kan sudah memang tren global adalah sustainability. Ya. Di Indonesia seperti apa sih grand design pemasaran itu? Ya. Oke, untuk menuju pariwisata yang berkelanjutan gitu ya, grand design kita satu, selain kampanye itu harus, karena kampanye itu nih untuk awareness. Kalau kita diam, tidak ada kampanyenya, kan tidak bunyi gitu ya. Kita harus membunyikan dengan narasi-narasi yang baik. Oleh karena itu storytelling. Oleh karena itu di semua platform kami, misalnya website Indonesia.travel, di sana disampaikan ya, dari propertinya, dari industrinya, dari aktivitasnya, desa wisata, semua ada di sana. Itu satu. Kedua, kampanye-kampanye itu harus juga merasuk kepada para pelaku gitu ya. Jadi kita bersama nih, nanti kita tahun depan kita akan launching, Ibu Menteri nih minggu depan akan launching namanya Go Beyond Ordinary. Go Beyond Ordinary. Ya. Apa itu? Boleh bocoran nggak? Bocoran sedikit, tapi nanti akan diinikan Ibu. Tapi gini, kita itu Indonesia itu dengan 17.000 pulau, negara mungkin terdiversifikasi dari flora fauna di dunia itu ada. Nah, bagaimana kita menjaga satu hal, menjaga flora fauna itu agar tetap lestari, itu satu hal. Kedua, mempromosikannya, ya, mempromosikannya melalui pariwisata misalnya, tapi tidak tanpa merusak, gitu. Nah, ini kan ada mekanisme tersebut. Ketiga, dari kampanye tersebut kita menyadarkan bagaimana mengajak, misalnya yang tadi saya sebutkan, ada kebersihan aja, itu yang paling simpel ya. Ya, kebersihan itu tidak membuang sampah. Kalau ada sampah kita bisa daur ulang atau bisa kita jadikan kompos. Jadi gerakan-gerakan tersebut yang kita bersama-sama dengan daerah lakukan dan juga dengan komunitas itu sangat manjur gitulah ya. Ketiga, kita bekerja sama dengan komunitas. Nanti di London ini kami akan bertemu dengan komunitas-komunitas yang bukan hanya lingkungan ya, tapi sustainability ini. Jadi sekarang kita juga meng-highlight, memberikan penghargaan, itu salah satunya ada hotel gitu ya, yang misalnya seluruh produknya itu dari daur ulang.
tapi tanpa compromising beauty atau estetika. Contoh, ada mejanya ya, mejanya itu dari plastik daur ulang, tapi tetap indah. Karena apa? Desain. Iya. Jadi desainnya masuk, sehingga tetap functional, tetapi tetap juga pro lingkungan atau pro sustainability. Dan sekarang mendapatkan award karena tempat ini, tanpa menyebut nama, menjadi rujukan dari banyak sekali hotel di dunia. Mereka datang dan energi konservasinya luar biasa, pengelolaan sampahnya apalagi, penggunaan lokal produk. Jadi semua itu kita sebutnya race to the top. Jadi kita memberikan penghargaan sehingga mereka berlomba-lomba dan bersaing untuk benchmarking ke teman-temannya seperti itu. Jadi bukan dikembalikan. Jadi kita utamakan kalau sama kita business matching, kita cek dulu. Itu salah satu yang paling simple kita lakukan. Kedua, memberikan award. Ketiga, terus-menerus melakukan kampanye. Keempat, mendorong memberikan insentif misalnya. Jadi seperti itu. Dan terakhir tentu saja placement misalnya kita promosi ya di OOH ya. Juga tahun lalu kan kita namanya Keep the Wonder kampanye kita ya, bagaimana menjaga wonderful Indonesia ini dijaga dengan cara kita care terhadap lingkungannya, kita care terhadap masyarakatnya gitu. Jadi dan tentu saja pada saat yang sama ketika kita peduli dengan masyarakat, dengan lingkungan, kita juga bisa meningkatkan penghasilan kita gitu. Namun Mbak, ini sebetulnya maraton gitu ya. Tidak bisa kita lihat hasilnya sekarang. Kita harus jadikan ini sebagai sebuah budaya bersih, budaya menjaga lingkungan, budaya lestari tersebut. Ini terus menerus tidak bisa. Misalnya tahun ini kita kampanye, kita mau lihat hasilnya tahun depan, nggak cukup. Harus terus menerus. Makanya kampanyenya always on, selalu on. Kemudian praktek-prakteknya harus terus dilakukan dan keterlibatan masyarakat di desa gitu ya, untuk desa wisata ya. Desa wisata misalnya bersih, tapi desa lainnya tidak bersih, apa artinya gitu. Jadi bagaimana agar sebagai sebuah jejaring ekosistem. Ini kampanye ini akan dilakukan oleh tahun ini saja atau tahun depan saja, atau akan sustain selama bertahun-tahun? Ada jangka panjang ya? Ada apa ya? Kalau zaman dulu realitas. Gini, kita kan yang namanya sustainability itu sebetulnya kan upaya terus menerus ya, nggak bisa kita stop gitu ya. Saya bilang tadi kita akan teruskan ini sampai kita merasa mungkin sudah baik gitu ya, ada kampanye lain mungkin yang ini akan terus. Tapi saat ini belum ada tenggat gitu ya, udah selesai gitu, nggak seperti itu. Dan namanya tourism ini dinamik ya, jadi tren misalnya yang kita lihat sekarang, trennya misalnya ke arah wellness gitu ya, salah satunya wellness seperti apa. Jadi nanti berubah lagi bisa aja. Jadi kita harus dinamis ya, untuk merespon pasar, tapi tanpa kehilangan jati diri. Nah, Go Beyond Ordinary ini kan diharapkan demikian. Jadi merespon pasarnya, misalnya di wellnessnya apa sih yang khas Indonesia, yang human story mengenai orang Indonesia yang bikin jamu misalnya. Itu kan ada budaya kita yang buat jamu. Tapi jamu itu dari mana? Ternyata di jamu itu story-nya di belakang banyak banget nih. Yang nanam jahe, yang nanam temu, yang bawa jamunya yang keluar, yang meminumnya karena dia merasa ini bagian dari budaya kita, minum terus akhirnya dia sehat dan melestarikannya terus dan sebagainya. Jadi sebetulnya nggak berhenti di sana aja gitu. Tadi Ibu sebut digital. Ya. Salah satu caranya adalah dengan digital. Ya. Dan bisa lebih didetailkan. Nah, tadi kan ditanya mengenai 5.0 ya. Yes. Nah, karena kita sekarang punya teknologi AI gitu ya, AI, dan Indonesia khususnya Kementerian Pariwisata pun ikut Go Digital, Go AI. Kenapa ini penting? Untuk memudahkan pengalaman dari wisatawan. Contoh, ketika dia masuk ke dalam Indonesia.travel, dia ingin, oke,
Indonesia ini luas banget ya gitu ya, salah satu negara terluas di dunia yang paling dinamis, yang banyak sekali destinasinya. Tapi saya nggak tahu nih, tapi saya sukanya misalnya tempat romantis. Dia tinggal klik, saya ingin ke Indonesia selama seminggu ke tempat romantis, tapi budget saya sekian misalnya. Dia bantu. Nah, AI capabilities ini, kemampuan AI ini yang bisa membantu personalize pengalaman setiap orang. Nah, nanti kita akan begitu. Jadi ada travel companion, ada chatbotnya, nanti klik gitu ya. Dia nanya-nanya apapun bisa. Duh, saya nggak mau dong tempat-tempat yang umum gitu. Saya mau yang beyond ordinary gitu. Yang oke, misalnya diajaklah ke Palu di mana dia bisa melihat apa namanya batu-batu yang zaman. Jadi kayak gitu nantinya. Nah, itu kemampuan itu yang sedang kita bangun. Semoga kan udah di launch ya oleh Bu Menteri, tapi sebentar lagi akan go full sebentar lagi, dan ini kami percaya akan membantu pengalaman dari wisatawan. Karena setiap wisatawan itu berbeda. Ya, selera saya dengan Mbak berbeda dong. Mbak sukanya apa, aku sukanya apa, beda. Nah, AI ini bisa membantu hal tersebut. Bisa membantu hal tersebut. Personal experience, personal companion. Nah, Go Digital itu seperti itu. Jadi digital yang kita website-nya udah ada, social media udah ada, tapi Go Beyond sekarang setelah itu adalah pengalamannya sendiri, dan itu bisa kita simpen tuh. Jadi kita buka masuk ke dalam Indonesia Travel. Jadi dia akan nangkap data itu, terus kita juga akan nanti kalau balik lagi kita setelah ke pantai sekarang maunya kemana? Saya maunya makanan deh. Ada makanannya yang unik. Bagaimana kalau ke Aceh? Aceh dikeluarin. Kalau suka pedas ini, kalau nggak suka pedas ininya. Semua itu kami berharap akan membantu pengalaman dari para wisatawan. Itu yang kita sebut digital ya, bukan lagi yang old school digitalisasi gitu ya, iklan, kemudian OOH, itu tetap. Tapi ini adalah digital. Dan apakah nanti digital ini sampai dia bisa pesan paket atau gimana? Nah, saat ini kan kita sebagai pemerintah ya, platform pemerintah kan tidak bisa bisnis gitu kan ya. Tapi ke arahnya ke depan kita lagi bahas bagaimana caranya agar industri kita bisa juga bertumbuh bersama kita. Nah, nanti kita lagi cari pola yang bagus, walaupun sekarang sudah ada kan, sudah tersedia di luaran juga anyway, tapi kita juga ingin personifikasi itu bisa juga didapatkan. Kita lagi bahas sih. Aku mau nanya lagi, untuk AI ini sendiri itu akan soal destinasi atau soal makanan, atau lebih ke kayak misalkan tadi sustainability, gastro, program-program Kemenpar. Persis. Nah, ini bagus ngomongin sustainability. Bisa dicari ya, nanti dicoba ya. Saya mau liburan yang destinasinya ini pro kelestarian misalnya, yang praktek-prakteknya sudah mempraktekkan keberlanjutan. Nanti akan dicarikan misalnya desa A atau properti atau hotel B, kemudian makannya ke restoran C. Kenapa? Karena dia sudah punya tempat pengelolaan sampah. Nah, ini kan dengan AI kapasitas dan kapabilitas kita untuk mengumpulkan data kan bisa. Dari yang dapat award ya, mendapat award dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kementerian Perhubungan, semua bisa jadi satu di sana. Nah, nanti kita ada rekomendasi itu. At the end of the day, pada akhirnya tentu itu seleranya dari konsumen ya atau wisatawan. Tapi kan kita bisa. Ini di daerah ini adanya ini, misalnya di Jawa Barat ini, di Kalimantan Barat ini dan sebagainya. Jadi kita ingin memudahkan, ini luar biasa ya teknologi itu ya. Sedetil itu dan memang akan memudahkan kita, dan pada akhirnya memang tergantung kita ya. Kalau yang bersangkutan wisatawan ini sadar, dia misalnya paketnya lebih mahal dikit nih, tapi karena dia punya kecintaan terhadap atau pemahaman terhadap sustainability, dia akan memilih itu. Karena kan pada akhirnya kan harga juga mempengaruhi. Tapi kalau dia tidak memasukkan unsur itu, dia akan dapat ini. Nah, jadinya edukasi terhadap turis, terhadap wisatawan itu penting. Makanya kita selalu kasih hashtag ya, banyak sekali, responsible tourism, pariwisata yang bertanggung jawab, wisatawan yang bertanggung jawab. Ini salah satunya sebetulnya, bertanggung jawab untuk menghormati alam, menghormati budaya, tapi juga
bertanggung jawab terhadap pilihannya ke depan nih. Jadi kalau dia sadar, dia akan memilih tempat-tempat yang sustainable tersebut gitu. Jadi harga mungkin nomor 2. Tapi sekali lagi ya, ini kan pada akhirnya tergantung masing-masing ya. Tapi kami sebagai pemerintah, sebagai Kementerian Pariwisata menyediakan platform tersebut dan mendorong sehingga lama-lama, karena kita melihat tren kan, data tren, nanti wisatawan itu akan ke sana arahnya. Jadi dari sekarang kita menyiapkan diri. Kalau nggak nanti kita ketinggalan. Tadi dibilang negara lain udah siap-siap, kita nggak. We have to do something now. Jadi bukan nanti, tapi kalau bisa kemarin udah mulai gitu istilahnya. Satu lagi mungkin Bos, Ya. pertanyaan terakhir. Tadi Ibu bilang dalam promosi di pameran Ya. atau di promosi di luar negeri, either sales mission, exhibition, export, itu mengkurasi juga nih, Ya. mengkurasi juga buyersnya, sellersnya, sorry, Ya, selebihnya. yang ikutan. Ya. Apakah nanti di AI, digital 5.0 ini itu akan juga melakukan kurasi tersebut? Ya. Jadi gini, betul. Jadi kurasi adalah salah satu kemampuan lah ya untuk itu. Nah, kan datanya udah ada, misalnya nih perusahaan A gitu ya, penyedia B gitu ya. Dia punya pengelolaan limbah, punya pengelolaan sampah, dia punya paket wisata yang regeneratif, kemudian pegawainya ini gini ya, pegawainya datang dari lokal, kemudian produk-produknya sekian persen itu semua dikumpulin. Ada banget nantinya. Jadi mengkurasi tersebut bisa dilakukan tuh oleh AI capabilities gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang, race to the top. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik jadinya dengan adanya ini. Jadi yang belum siap akan ditinggal gitu lah, tertinggal ya. Tapi tentu saja sebagai pemerintah kita tidak akan meninggalkan itu. Pasti ada program-program untuk membantu mereka sehingga mereka naik kelas. Jadi yang to the top ini naik kelas lah istilahnya gitu semua. Gitu. Iya, bisa banget. Berarti kalau dari tadi Ibu bilang itu berarti intinya pemerintah sudah melakukan hal kurasi untuk mengikuti tren, Ya. dan termasuk juga dengan strategi promosi yang sudah disesuaikan juga dengan tren, yaitu sustainability, responsibility tourism, regenerative tourism, Ya. juga yang perlu dibutuhkan dari industri sendiri nih, Betul. dia harus mampu, harus mau memiliki berubah. keinginan untuk berubah Ya. dan catch up to the Betul, trend, betul. supaya terutama kalau beneran digital 5.0 ini beneran jalan, dia bisa nyemplungin Ya. informasinya juga. Betul, Jadi betul, secara betul. tidak langsung terkurasi sendiri oleh Betul, teknologi. iya, betul Begitu banget, ya? betul banget. Tapi memang tugas kita perlu sosialisasikan Betul. ini sehingga semua merasa terlibat dan semua dilibatkan gitu. Jadi silakan aja. Tapi saya rasa industri pariwisata Indonesia ini udah canggih ya. Mereka udah tahu. Betul. Mereka udah tahu selera pasar seperti apa, mana yang laku, mana yang enggak, trennya kemana, itu mereka sudah tahu. Jadi kadang-kadang mereka yang ngasih tahu kita, Bu Made, nanti seperti ini ke depannya. Nah, ini dialog ini perlu dilakukan, dan menurut saya semoga mereka semakin siap. Jadi tugas kita kan Indonesia ini luas ya, Betul. yang mungkin yang sudah established gitu ya, udah tahu. Tapi yang belum, ini kita ajak. Banyak banget kan yang baru startup, UKM gitu ya, industri-industri yang baru muncul, perlu kita ajak juga dan kita educate gitu. Ya kita bisa mulai dari desa wisata salah satu yang bagus kan. Terima kasih Bu Made atas Sama-sama, waktunya. semoga bermanfaat Iya. untuk rekan-rekan semuanya. Ya, baik teman-teman Pro Parekraf, terima kasih atas waktunya, dan mungkin untuk lestari lewat wisata baik. Ini adalah episode ke-6 sekaligus salah satu episode pamungkas kita di dalam rangka kampanye Forum Parekraf Tourism Week, di mana dengan kita berkeinginan berinisiatif menggelar ini sebagai salah satu upaya jurnalis lebih mensosialisasikan, lebih mempublikasikan konsep pariwisata yang berkelanjutan, di mana kita mau mengajak publik juga ya, untuk lebih peduli, untuk lebih bertanggung jawab saat mereka traveling. Oke, sekian dari saya Tiara Maharani dari Forum Parekraf bersama dengan Ibu Made. Ya, terima kasih dan salam lestari lewat wisata. Salam lestari lewat wisata. Bye. Bye.